Sobat Uniker tercinta, kembali lagi dengan jalan-jalan unik. Bagi pecinta budaya Nusantara, silahkan simak video ini, agar kalian lebih mencintai dan melestarikan budaya Nusantara. Kisah Ken Arok, anak yatim yang jadi perampok lalu menjadi raja. Ken Arok atau Ken Angrok, lahir di Jawa Timur pada tahun 1182, wafat di Jawa Timur pada tahun 1247 atau 1227. Dia merupakan pendiri kerajaan Tumapel, kemudian terkenal dengan sebutan Singhasari. Ken Arok adalah raja pertama, bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwabuni, pada tahun 1222 sampai tahun 1227, atau 1247. Ken Arok dikisahkan adalah putra Gajah Para, dari desa Campara, sekarang Bacem, Sutojayan, Blitar, dengan seorang wanita desa Pangkur, sekarang Jiwut, Ngelegok, Blitar yang bernama Kendok. Gajah adalah nama jabatan setara, Wedana, pembantu Adipati, pada zaman kerajaan Kediri. Ayahnya sudah meninggal dunia sebelum Ken Arok lahir, saat masih dalam kandungan, dan waktu itu Kendok ibunya, telah direbut oleh Raja Kediri. Bayi Ken Arok, dibuang di daerah pemakaman oleh ibunya, lalu kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok tumbuh menjadi seorang berandalan, yang suka mencuri dan gemar berjudi, sehingga Lembong merasa terbebani dan banyak hutang. Ken Arok pun diusirnya. Dia lalu diasuh oleh Bango Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman, sekarang Garut, Blitar, yang menganggapnya Ken Arok sebagai pembawa keberuntungan. Ken Arok tidak betah hidup menjadi anak angkat Bango Samparan. Dia kemudian bersahabat dengan Tita, anak kepala desa Siganggeng, sekarang Senggreng, Sumber Pucung, Malang. Mereka berdua pun menjadi pasangan perampok yang ditakuti di seluruh kawasan kerajaan Kadiri. Singkat cerita, Ken Arok bertemu seorang Brahmana dari India bernama Lohgawe, yang datang ke tanah Jawa mencari titisan Wisnu. Lohgawe yakin kalau Ken Arok adalah orang yang dicarinya, karena sesuai dengan ciri-ciri yang dia cari. Berdasarkan serat Pararaton juga, Ken Arok digambarkan juga sebagai keturunan Dewa Brahma. Hal ini hanya untuk simbolis menggambarkan perbedaan status sosial, si calon raja di kemudian hari dengan anak-anak seusianya saat itu. Pada waktu itu, Tumapel merupakan salah satu daerah bawahan kerajaan Kadiri. Sedangkan Tunggul Ametung menjadi Akuwu, setara camat zaman sekarang, di Tumapel. Atas jasa Lohgawe, Ken Arok bisa diterima bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung. Ken Arok ternyata tertarik dengan Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang cantik. Selain itu, Lohgawe juga meramalkan, jika Ken Dedes akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Hal tersebut, semakin membuat Ken Arok bernafsu untuk merebut Ken Dedes meskipun tidak direstui Lohgawe. Untuk bisa membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok membutuhkan sebilah keris ampuh. Hal itu karena Tunggul Ametung dikenal sangat sakti. Ken Arok lalu dikenalkan oleh Bango Samparan, sahabatnya yang bernama Empu Gandring pembuat pusaka ampuh, dari desa Lulumbang, sekarang Plumbangan, Doko, Blitar. Empu Gandring sanggup membuatkan sebilah keris, yang sangat ampuh dalam waktu setahun. Ternyata Ken Arok tidak sabar. 5 bulan berlalu, ia datang mengambil pesanan. Keris yang belum sempurna itu direbut Ken Arok, dan ditusukkan ke dada Empu Gandring sampai tewas. Dalam sekaratnya, Empu Gandring mengutuk Ken Arok, bahwa keris itu nantinya akan membunuh 7 orang raja, termasuk Ken Arok sendiri dan anak cucunya. Ken Arok kemudian menyusun rencana, untuk merebut kekuasaan Tunggul Ametung. Keris pusakanya lalu dipinjamkan kepada Kebo Hijau, rekan sesama pengawal.
Kebo Hijau dengan bangganya memamerkan keris itu sebagai miliknya kepada semua orang, sehingga semua orang mengira bahwa keris tersebut adalah milik Kebo Hijau. Dengan demikian, siasat Ken Arok berhasil. Malam berikutnya, Ken Arok lalu mencuri keris pusaka tersebut dari tangan Kebo Hijau yang sedang mabuk arak. Ia kemudian menyusup dan membunuh Tunggul Amatung majikannya di atas ranjang. Ken Dedes menjadi saksi pembunuhan suaminya. Setelah dirayu hati Ken Dedes luluh oleh Ken Arok. Lagi pula Ken Dedes menikah dengan Tunggul Amatung dilandasi rasa keterpaksaan. Pada pagi harinya, Kebo Hijau kena getahnya. Dia dihukum mati karena kerisnya ditemukan menancap pada mayat Tunggul Amatung. Ken Arok lalu mengangkat dirinya sendiri sebagai Apu baru di Tumapel, dan menikahi Ken Dedes. Tidak seorang pun yang berani menentang keputusan itu. Ken Dedes sendiri saat itu sedang mengandung anak Tunggul Amatung, bernama Anusapati, disebut juga Panji Anengak. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.